berbicara tulang dan sendi memang tidak ada habisnya karena bagaimanapun juga untuk sebagai penopang diri kita dalam keseharian, tentu permasalahan tersebut sudah tidak usah khawatir lagi ketika Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Raden Soeharto sudah memberikan banyak sekali solusi untuk sendi dan tulang Anda. Nah, banyak pertanyaan yang sudah saya sampaikan kepada Dr. Djadid dan tentu saja lebih praktik di lapangan atau realnya seperti apa kita langsung sama rekan-rekan dari residence juga yang mengambil spesialis tulang. Silahkan untuk penanya yang pertama untuk di segmen terakhir. Silahkan, nama dan pertanyaannya. Langsung saja. Nama saya Helmi dari Kudus. Dari Kudus, silahkan. Mohon izin bertanya dokter. Saya punya tetangga umur 15 tahun, mengeluh nyeri di daerah lutut kanan dan dinyatakan tumor jinak. Disarankan oleh dokter untuk dilakukan operasi karena mengganggu gerak sendi lutut. Tetapi karena takut, dia nggak mau operasi. Apakah ada makanan khusus atau olahraga tertentu yang bisa membantu penyembuhannya? Dan apabila dibiarkan, apakah bisa jadi ganas? Oke, terjadi silahkan. Ya, kalau sudah dinyatakan jinak ya secara makanan emang nggak ada ya untuk yang meredakan gitu. Menghilangkan pun juga dia nggak ada. Jadi memang kalau emang sudah dinyatakan jinak kemudian tapi disarankan operasi mungkin udah karena dia udah mulai mengganggu. Ya kan 15 tahun biasanya timbul benjolan gitu. Ya, mungkin kita curiganya sesuatu yang katakanlah yang osteokondrom tadi. Jadi jinak tapi ada benjolan kemudian mulai mengganggu aktivitas segala macam ya dokter akan nyanakan itu diangkat aja gitu loh. Kalau misalkan dia nggak mau kemudian apakah ada makanan? Saya kira belum ada makanan yang bisa menyiutkan tumor lagi sedikit gitu ya. Gitu. Jadi itu sih. Atau mungkin tidak harus operasi, apakah apa itu bisa disedot di laser atau bagaimana sih dok? Saya nggak tahu persis. Nah itu kalau itu tergantung nanti jenisnya. Jenis kalau misalkan dia tumor jinak yang timbul benjolan yang saya bilang tadi yang seringnya osteokondrom gitu kan itu dia keluar pasti. Jadi emang karena emang mengganggu karena dia menekan otot segala macam jadi pada saat gerakan dia sakit gitu kan. Nah, itu kalau seperti itu memang terapinya memang harus kita angkat gitu. Kita angkat gitu. Tapi ada juga kalau emang ya berupa suatu kayak seperti kista atau apa seperti rongga di dalam tulangnya itu ya bisa juga ada yang teknik-teknik tertentu ya kita suntikan steroid dosis tinggi beberapa kali itu kalau emang kita pastikan itu kista gitu. Tapi biasanya kalau kista nggak ada benjolan keluar karena itu benar-benar di dalam tulang. Baik, ada penanya lagi selanjutnya silahkan nama dan dari mana? Saya Fajar dokter. Izin menanyakan apakah bila tumor itu sudah dibilang jinak ataupun ganas bisa menyebabkan kematian pada individu yang terkena tumor itu dok? Dan kematian itu disebabkan oleh karena apa saja dok? Itu dok. Kalau dia dipastikan jinak biasanya jarang menyebabkan sampai ke sesuatu yang fatal ya kematian. Tapi kalau emang itu tumornya ganas ya tumor primer yang ganas ataupun tumor sekunder yang dari penyebaran tempat lain itu bisa berakibat fatal ya biasanya. Karena ya seperti saya katakan tadi tumor tulang sendiri bisa menyebar ke paru terutama ya ke paru. Kalau misalkan udah nyebar ke paru kemudian dia mengganggu fungsi paru ya kan fungsi paru tukaran oksigennya berkurang dia pasti lama-lama akan berakibat fatal. Bahkan kadang ada yang sampai menyebar ke otak seperti itu mengganggu fungsi-fungsi tertentu. Nah itu yang mungkin fatalnya karena itu. Nah dokter Djadid ini mungkin kalau berbicara maaf tadi ada sampai kemungkinan terburuknya kematian itu barangkali yang buat orang semakin takut dok ketika berbicara soal kanker ataupun tumor ingin periksa lebih baik saya nggak tahu orang mungkin orang kita mengatakan penting saya nggak tahu daripada saya tahu terus tahu saya tinggal sekian lama saya punya penyakit ini lebih takut dok. Apakah ada upaya nih dok secara persuasif baik dari keluarga ataupun lingkungan terdekat dia untuk meyakinkan bahwa dengan tindakan lebih cepat lebih dini lebih komprehensif misalkan akan lebih bisa mengurangi dampaknya dok? Oh iya, pasti ada sekali. Jadi emang emang manusiawi orang misalkan udah dikatakan ibu ini ada tumornya, ini ada kankernya, ini ada tumornya ganas itu biasanya impactnya sangat besar sekali ya secara psikis ya, secara psikis dan itu butuh dukungan dari keluarga dan lingkungannya untuk
mensupportnya dia gitu. Iya, Seperti itu. iya. Karena kalau dia udah nggak semangat ya, karena pengobatan juga nggak berhasil. Betul. Dan itu memang terjadi. Jadi selain kita mengobati pendekatan secara medis juga dari keluarga, secara psikis juga harus gitu. Kadang di rumah sakit pun juga kita perlu pendampingan dari seorang psikolog pada pasien-pasien yang dengan tumor ganas seperti itu ya. Biasanya kalau kita mau melakukan suatu tindakan-tindakan yang besar seperti amputasi seperti itu, biasanya kita lakukan pendampingan dengan seorang psikolog. Dan itu juga di ortopedi dilakukan hal seperti ya. itu. Pertanyaan terakhir, sepertinya ada yang akan menyampaikan. Silahkan. Nama saya Fadli. Si Fandi. Mungkin ini pertanyaan yang mewakilkan dari banyak pasien yang datang ke rumah sakit. Apakah tumor atau kanker tulang itu menular atau tidak? Menular atau tidak? Baik, Dokter Djadid. Tidak menular ya. Jadi dia emang kalau dia sudah terkena tumor itu ya, apakah dia jinak atau ganas, memang tidak menular dia. Maaf, misalkan suami istri sekalipun? Tidak menular. Tapi kalau kemungkinan keturunan tadi ada turun kemungkinan? Ada, iya. Turun ada. Ya? Tapi kalau menular misalkan dia sama tetangganya itu biasanya enggak. Katakanlah tidak menular secara kankernya, Dok. Kalau misalkan sudah sampai keluar benjolannya atau ada luka di situ, apakah bisa menyebarkan bakteri-bakteri lain yang menyebabkan penyakit apa mungkin, Dokter? Seperti itu. Kalau seperti itu biasanya karena infeksi sekundernya aja. Tapi kalau selnya bisa timbul di orang lain biasanya enggak. Baik, artinya tidak ada kekhawatiran untuk itu. Baik, tepuk tangan dulu. Dari awal ya, tadi serius betul-betul sampai mengerutkan kening saya, karena siapapun dan dimanapun Anda ada kemungkinan untuk mendapat atau cobaan seperti itu. Tapi sekali lagi upaya-upaya yang lebih dini, upaya-upaya yang lebih kita lakukan di awal itu akan lebih mengurangi dampak secara jangka panjang. Terakhir, Dokter, apa yang ingin Dokter sampaikan kepada pemirsa, calon-calon pasien yang mungkin sudah mengalami hal-hal yang seperti disampaikan di awal tadi, gejala-gejalanya, apa yang ingin disampaikan, Dok, untuk lebih meyakinkan mereka? Ya. Jadi kalau ada keluhan-keluhan yang seperti nyeri yang tidak hilang-hilang, kemudian ada benjolan yang mencurigakan di daerah alat gerak ataupun tulang, jadi sebaiknya segeralah periksakan ke sarana-sarana kesehatan yang medis yang terdekat gitu, biar dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih teliti lagi kalau di ada suatu tumor atau kanker yang terjadi di tubuhnya seperti itu. Dan harapan-harapan untuk penyembuhan kanker tulang di Indonesia makin berkembang ya, dengan berkembangnya alat-alat diagnostik ya. Kemudian juga alat-alat obat-obatan kemoterapi yang bisa memperpanjang lah, dan juga teknik-teknik operasi bisa memperbaiki kualitas hidup pasien-pasien dengan kanker tulang. Termasuk ada agenda juga 2 hari ini, kalau tadi saya secara off the record kita ngobrol, ada dokter-dokter pada kumpul ya, Dok ya? Ya, kebetulan, isu apa yang dibahas nih, Dok, kalau boleh sedikit informasi? Kebetulan 2 hari besok ini kita menjadi tuan rumah pertemuan perhimpunan tumor muskuloskeletal. Jadi muskuloskeletal itu tumor tulang dan otot dan sendi macam ya. Perhimpunan Muskuloskeletal Tumor Indonesia besok 2 hari di rumah sakit. Itu besok isu yang akan kita bicarakan adalah metastatic bone disease. Jadi penyakit tulang karena metastase yang saya bilang tadi. Jadi dia tumor tulang sekunder. Jadi dia tumor tulang timbul karena sebaran dari tempat lain. Dari tumor payudara, tumor tiroid, tumor paru yang selnya itu bisa lepas dan berkembang di tulang. Dan itu dia menjadi problem yang cukup merepotkan ya, karena dia jadi ada dua penyakit di tulangnya juga harus kita tangani, dan primernya sendiri juga harus kita tangani. Jadi memang multidisiplin lah istilahnya. Dan itu pun dokter-dokter masih tetap untuk mencari solusi yang paling komprehensif untuk penanganan selanjutnya. Karena kita nggak mungkin bisa kerja sendiri. Dokter, atas perbincangan kita, Dokter Mujadid Idul Haq, tepuk tangan untuk beliau. Nah, kalau tadi kegiatan yang disampaikan dokter memang lebih untuk para dokter-dokter yang akan berkumpul. Nah, ternyata ada sebuah informasi yang menarik juga untuk kegiatan seminar yang dilaksanakan di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Raden Suharto Surakarta, itu hari Sabtu 17 Oktober. Ini membahas tentang penata laksanaan komprehensif pasien rematot artritis. Ini rematik, Dokter. Ini bahasa awamnya rematik. Nah, ini akan menghadirkan ada 4 dokter luar biasa, termasuk ada Profesor Zainal
Arifin Adnan, ada Dr. Mulyono, Dr. Tangkas, Dr. Adi Kurniawan yang semuanya sudah spesialis di bidangnya. Anda bisa membuka saja websitenya di rso.go.id karena informasinya lengkap sekali. Kegiatan tersebut hari Sabtu 17 Oktober 2015. Akhirnya terima kasih sekali tepuk tangan untuk Anda semua yang sudah hadir dan pemirsa yang ada di rumah. Mudah-mudahan informasi hari ini memberikan banyak sekali manfaat untuk kita bersama dalam penanganan dini terkait sendi dan tulang dan hanya di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta, Profesor Dr. Raden Suharso, Anda bisa mendapatkan banyak solusinya. Akhirnya saya Setan Syaf pamit, TA TV tetap menjadi inspirasi. Sampai jumpa.